Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal berkaitan dengan fisika atom dan fisika inti serta radioaktivitas. Nah, seperti apa soal-soal tersebut? Mari kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini selama 120 hari intensitas radiasi bahan radioaktif itu berkurang tinggal 1/8 intensitas mula-mula. Yang pertanyaannya adalah umur paruh bahan radioaktif tersebut adalah titik-titik. Nah, di persamaan tentang intensitas ada persamaan I sama dengan I0 kalikan setengah X per VL. Nah, tapi ini ketika satu radioaktif menembus bahan dan suatu ketebalan tertentu. Nah, tetapi di permasalahan di soal ini yang ditanyakan justru waktu paruh. Nah, maka persamaannya yang kita gunakan nanti kita pakai saja I sama dengan I0 kalikan setengah. Ini adalah T per T paruh, gitu ya. Nah, di keadaan akhir diketahui jumlah akhirnya adalah 1/8 intensitas mula-mula. Berarti I ini adalah tinggal 1/8 I0. Nah, ini ada I0. Kemudian ini ada setengah pangkat T-nya adalah 120 hari. Kemudian ini waktu paruhnya. Nah, jadi I0-nya bisa kita hilangkan. Nah, ruas kiri itu bisa menjadi setengah pangkat 3. Jadi kita tuliskan dalam bentuk setengah pangkat 3. Ruas kanan ini adalah setengah pangkat 120 per T. Nah, berarti 3, kita lihat pangkatnya ya, 3 itu sama dengan 120 per T. Nah, berarti T sama dengan 120 per 3, atau ini adalah 40 hari. Jadi jawabannya adalah C. Nah, kita lanjutkan di soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini, umur paruh dari radium itu diketahui adalah 1600 tahun. Bila sebuah batu itu mengandung 0,2 gram radium, maka jumlah radium dalam batu tersebut ketika 12.800 tahun yang lalu adalah titik-titik. Nah, berarti untuk soal ini kita menggunakan N sama dengan N0 kalikan setengah pangkat T per T. Nah, keadaan akhirnya diketahui jumlahnya radium itu adalah tinggal 0,2 gram. Kemudian ditanyakan adalah keadaan awal atau jumlah awalnya. Ini adalah setengah. Ini pangkatnya adalah 12.800 per 16.000. 16.600 gitu ya. Jadi ini 0,2, ini adalah N0 kalikan setengah pangkat 8. Jadi ini adalah 0,2 sama dengan N0 setengah pangkat 8, ini sama dengan 1/256. Nah, berarti N0 ini sama dengan 0,2 kalikan 256. Nah, berarti ini adalah 51,2 gram. Jadi keadaan awal ketika 12.800 tahun yang lalu itu jumlah radiumnya adalah 51,2 gram. Jadi jawabannya sesuai, ini adalah C. Baik, kita lanjutkan di soal berikutnya. Pada soal ini, untuk soal yang ketiga ini adalah tentang spektrum atom hidrogen. Nah, dalam spektrum atom hidrogen, rasio panjang gelombang terpendek untuk radiasi Paschen terhadap panjang gelombang terpanjang radiasi Balmer. Nah, ini untuk Paschen, untuk panjang gelombang nah ini Paschen ya, terpanjangnya, terpendek, maka ini nanti N tujuan, ini adalah
3, sedangkan N asal ini adalah tak hingga. Ini untuk mendapatkan panjang gelombang terpendek. Sedangkan untuk Balmer, ketika panjang gelombang terpanjangnya ini adalah ketika N tujuannya adalah 2, sedangkan N asal ini adalah 3. Ya, jadi Balmer itu tujuannya ke kulit yang kedua, sedangkan Paschen itu untuk tujuan kulit 3. Nah, berikutnya kita bandingkan panjang gelombangnya. Jadi 1/, lambda P per 1/, lambda Balmer ini. Nah, ini adalah R dikalikan 1/N tujuan kuadrat min 1/N asal kuadrat per ini untuk Paschen. Kemudian ini tetapan Rydberg 1/N tujuan kuadrat min 1/N asal kuadrat ini untuk yang Balmer. Nah, R-nya sama. Ini kita coret. Kemudian untuk panjang gelombangnya ini bisa kita tukar. Jadi ada lambda B per lambda P itu sama dengan 1/, untuk Paschen tadi adalah 3 kuadrat, kemudian di 1 tak hingga kuadrat per Balmer 1/2 kuadrat min 1/3 kuadrat. Nah, 1 tak hingga itu adalah 0, maka nanti di sini yang atas tinggal 1/9, kemudian yang bawah adalah 1/4 min 1/9. Nah, kita selesaikan, ada lambda B per lambda P sama dengan 1/9 dibagi dengan 1/4 dikurangi 1/9 itu nanti adalah 5/36. Jadi ini bisa kita tuliskan 1/9 kali 36/5. Nah, ini kalau kita sederhanakan, ini coret, ini jadi 4. Nah, sehingga untuk lambda Balmer per lambda Paschen ini adalah 4/5. Tapi di soal mintanya adalah perbandingan antara yang Paschen dibanding dengan yang Balmer. Berarti ini adalah 5/4. Nah, jawabannya di sini adalah yang B. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Pada soal ini diketahui ketika atom hidrogen mengalami transisi dari tingkat eksitasi kedua ke keadaan dasar. Nah, untuk tingkat eksitasi kedua ini berarti kulit yang ketiga. Keadaan dasar berarti ini kulit yang pertama. Nah, energi foton yang dipancarkan itu adalah titik-titik. Nah, kita akan menggunakan delta E, ini adalah E asal min E tujuan. E asal berarti adalah min 13,6 per 3 kuadrat dikurangi min 13,6 per 1 kuadrat. Nah, berarti ini adalah min 13,6 per 9 plus 13,6. 13,6 per 9 ini adalah min 1,5. Kemudian ini adalah 13,6. Berarti hasilnya ini adalah plus. Kalau plus berarti memancarkan sebesar 12,1 elektron volt. Jawabannya adalah D. Kemudian soal berikutnya, ketika inti BE berubah menjadi inti Li, proses yang disertai dengan titik-titik. Jadi di sini digambarkan BE ini 4, kemudian ini 7 berubah menjadi Li 37, misalkan ini ditambahkan dengan X, Z, A. Nah, ini ya. Di ruas kiri nomor massa itu sudah 7. Di 7 yang kanan adalah 7 plus A.
berarti A sama dengan 0. Kemudian untuk nomor atom, ruas kiri itu ada 4, ruas kanan itu adalah 3 plus Z. Nah, berarti Z sama dengan 1. Nah, sehingga unsur itu adalah X, ini 1, 0. Nah, ini sama dengan positron. 1, ini adalah 0. Oke, jadi ini yang memungkinkan ini D. Kemudian yang terakhir, unsur radioaktif Ra dalam jumlah tertentu mengalami peluruan menjadi unsur Rn selama 8 hari, sehingga tinggal 25% dari jumlah awal, waktu paruh. Yang dicandakan berarti ini adalah waktu paruh. Jadi ada N sama dengan N0 kalikan setengah. Ini adalah T per waktu paruh. Terakhir jumlahnya adalah tinggal 25%, berarti ini adalah N0 per 4 sama dengan N0, ini adalah setengah, T-nya adalah 8 hari per T paruh. Berarti ini ada 1/4 sama dengan setengah pangkat 8 per T. Nah, ini ruas kiri berarti adalah setengah kuadrat, ruas kanan setengah pangkat 8 per T. Jadi kita tinggal mengoperasikan pangkatnya. Pangkatnya harus sama. Ruas kiri pangkat 2, maka ruas kanan ada pangkat 2. Jadi 2 sama dengan 8 per T. Sehingga T adalah 8 per 2 sama dengan 4 hari. Jadi waktu paruhnya adalah 4 hari. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.